Baik, selamat pagi peserta didik kelas 9. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika. Pertemuan kita kali ini masih berbicara tentang listrik statis, tetapi subbab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai beda potensial. Nah, apa itu beda potensial? Nah, mari kita ikuti sama-sama penjelasan berikut. Nah, bicara tentang beda potensial ini, ada sebuah peristiwa yang seringkali kita alami, yaitu peristiwa petir atau guntur. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa petir bisa terjadi? Mengapa atau guntur itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah karena terjadinya perbedaan beda potensial antara satu awan dengan awan yang lain atau antara awan dengan bumi. Nah, kenapa bisa terjadinya beda potensial ini, Pak? Seperti apa kejadiannya? Jadi, ada sebuah muatan, ada sebuah benda yang muatannya lebih tinggi, maka muatan itu akan dipindahkan ke benda yang muatannya lebih rendah. Jadi apabila ada petir yang menyentuh tanah sampai ke bumi, itu karena memang di awan itu muatannya lebih tinggi, kemudian muatan yang ada di awan itu dipindahkan, dialirkan menuju ke tanah yang muatannya lebih kecil. Karena di tanah adalah tempat untuk menetralkan semua muatan. Seperti itu. Nah, jadi potensial listrik itu sendiri adalah kemampuan untuk memindahkan sebuah muatan. Jadi kalau beda potensial adalah berarti terjadi adanya perbedaan potensial listrik sehingga terjadinya perpindahan muatan. Nah, potensial listrik ini penting tidak dalam rangkaian tertutup? Penting sekali. Perbedaan potensial dalam rangkaian tertutup, arus listrik itu bisa dialirkan. Kalau tanpa adanya perbedaan potensial, maka arus listrik tidak akan bisa dialirkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya mengapa bisa terjadinya perpindahan muatan listrik, Pak? Ya karena adanya perbedaan potensial. Jadi beda potensial itu adalah peristiwa perpindahan muatan dari yang muatan yang paling tinggi ke muatan yang lebih rendah. Nah, kemudian dirumuskan menjadi energi untuk memindahkan muatan dibagi dengan muatan listrik. Jadi rumusnya adalah delta V, ini salah delta harusnya. Delta perubahan beda potensial listrik dibagi sama dengan energi listrik. Energi itu satuannya joule dibagi dengan muatan listrik yang satuannya coulomb. Nah, beda potensial ini kemudian memiliki satuan volt. Jadi seperti itu. Nah, jadi contoh beda potensial itu kalau kalian pernah mengamati sebuah baterai, nah di sini ditulis nih ada 9 volt. Nah, baterai ini memiliki perbedaan potensial, beda potensialnya adalah 9 volt. Antara apa dengan apa? Antara muatan di ujung positif dengan muatan di ujung negatif. Jadi seperti itu. Jadi antara positif dan negatif ini terjadi beda potensial sebesar 9 volt. Pada baterai ini, semua baterai tentu memiliki beda potensial yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi dari rumus delta V, beda potensial sama dengan energi untuk memindahkan muatan dibagi dengan muatannya. Seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, berapa beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb. Nah, jadi di sini kita langsung masukkan rumusnya. Delta V sama dengan energi dibagi dengan muatan. Nah, sekarang diketahui di soal energinya 60 joule, maka 60 joule dibagi dengan muatannya sebesar 20 coulomb. Maka delta V sama dengan
60 dibagi dengan 30, 20 sama dengan 3 volt. Nah, jadi terjawab, perbedaan potensial antara kutub-kutub baterai itu sebesar 3 volt. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Nah, sebuah baterai yang memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Nah, di sini beda potensialnya langsung diketahui. Kita langsung tulis delta V sama dengan 1,5 volt. Berapakah besar perpindahan energinya? Yang ditanya di sini energi. W-nya belum diketahui. Sedangkan memindahkan muatannya Q-nya sama dengan 40 Coulomb. Nah, yang ditanya adalah energinya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya sama seperti yang soal nomor 1. Delta V sama dengan energi dibagi dengan muatan. Nah, delta V-nya kita sudah dapat, diketahui dalam soal. 1,5 sama dengan W-nya yang dicari, energinya, muatannya adalah 40 Coulomb. Nah, kalau seperti ini tinggal kita kali silang. Jadi W dikalikan dengan per 1, ini 1. Jadi W atau energi sama dengan 15 dikalikan dengan 40. Nah, 1,5 dikalikan dengan 40. Nah, 1,5 dikalikan dengan 40 itu sama dengan 60 joule. Nah, satunya joule, energi. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebesar 40 Coulomb ini adalah sebesar 60 joule. Seperti itu. Jadi sangat mudah konsepnya, rumusnya tinggal kalian ingat, masukkan nilai-nilai yang sudah ditulis dalam soal, tinggal menyelesaikan soal-soalnya. Oke, baik. Jadi hanya seperti itu materi tentang beda potensial pada bab listrik statis, dan pada bab listrikasi berakhir dengan materi ini. Minggu depan kita akan masuk pada materi pada bab berikutnya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.